Halo Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tawihan Cendekia. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai tes wawasan kebangsaan part yang kedua, khususnya pada materi pilar negara. Jadi teman-teman silahkan simak video kali ini karena ini menjadi nadi penting di TWK atau yang paling utama di TWK adalah 4 pilar negara. Kenapa demikian? Karena semua materi TWK itu nanti acap kali dihubungkan dengan pilar negara, gitu ya, atau seringkali dihubungkan dengan pilar negara. Untuk itu, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari kita, konten video dari kita, ikuti kita di media sosial kita tabiancendekia.co, dan jangan lupa subscribe akun YouTube kita di Tabian Cendekia, dan bagikan kepada teman-teman kalian yang sedang berjuang untuk persiapan CPNS tahun 2026, Sekolah Kedinasan 2026 dan TKD Akademi Militer tahun 2026. Baik, kita langsung saja. Untuk kali ini kita akan banyak membahas soal seperti request teman-teman kita sebelumnya ada di konten sebelumnya, supaya kita akan banyak bahas soal tetapi berbarengan juga dengan pembahasan daripada soal tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat soal yang nomor 1. Nah, jadi kalau 4 pilar negara teman-teman harus kita pahami, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan ada NKRI. Jadi itu keempat pilar ya. Jadi pondasinya ada di situ. Itu yang harus kita pahami. Nah, untuk soal nomor 1 ini ialah soal tentang Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat membawa banyak manfaat positif bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dampak yang dirasakan oleh warga negara apabila dapat menerapkan nilai persatuan dalam Pancasila. Nah, berarti ini penerapan ya, aktualisasi atau implementasi daripada Pancasila. Nah, kira-kira teman-teman apa jawaban yang benar? Boleh teman-teman jawab di kolom komentar. Oke, yang A, menghormati perbedaan suku, agama, budaya, serta tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang B, membantu sesama manusia yang membutuhkan tanpa memandang latar belakangnya. Yang C, mengembangkan sikap nasionalisme dengan menghargai dan mempromosikan kebudayaan Indonesia. Yang D, mengikuti kegiatan sosial seperti gotong royong dan kegiatan kemanusiaan. Yang E, mengembangkan sikap tanggung jawab dan mematuhi hukum dan peraturan, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara. Kira-kira jawabannya apa? Nah, ini adalah tipikal opsi yang homogen. Kenapa disebut homogen? Karena dia mirip atau sulit kita bedakan. Oleh karena itu, ada kiatnya, ada triknya di situ. Untuk trik, kiat, dan cara cepat, kita akan ulas di konten-konten berikutnya. Atau kalau teman-teman mau memperdalam lagi tentang 4 pilar, teman-teman boleh bergabung di kelas online kita, di kelas home visit atau kelas outlet kita. Untuk caranya hubungi kita di narahubung di media sosial kita teman-teman, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Nilai dasar Pancasila itu teman-teman. Jadi di dalam Pancasila itu ada 3 nilai ya. Jadi ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Ini yang sering keluar, ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, khusus pada soalan yang nomor 1 ini ialah membahas tentang nilai dasar teman-teman. Nah, untuk mengenai nilai dasar ini ada 45 butir nilai-nilai Pancasila yang harus teman-teman pahami. Jadi 45 nilai-nilai butir Pancasila ini bentuk penerapan dari masing-masing sila, gitu teman-teman ya. Nah, mana dia? Kita lihat langsung. Untuk sila yang pertama itu nilai dasar ketuhanan, karena dia ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia mengandung nilai ketuhanan. Ialah hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, hubungan antar manusia dengan Tuhan. Nah, bentuk implementasinya adalah percaya terhadap Tuhan, menganut satu agama yang sah, ada 6 agama ya di Indonesia, menganut salah satu dari ke-6 agama yang sah, dan hidup bertoleransi dengan umat beragama lainnya. Nah, itu penerapan dari sila pertama. Segala yang berhubungan dengan agama berarti dia penerapan dari sila yang pertama, gitu ya teman-teman ya. Nah, sila yang kedua ialah nilai kemanusiaan. Berarti hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, contoh penerapannya adalah menghormati hak asasi manusia orang lain, mengakui persamaan derajat sesama manusia, mengembangkan sikap saling mencintai, menjunjung nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan,
menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Berarti ini penerapan daripada sila yang kedua, teman-teman. Ya, jadi teman-teman boleh simpan, boleh catat kembali 45 butir-butir ini. Nah, jadi kalau kedua itu berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan HAM manusia, berarti dia penerapan dari sila kemanusiaan. Nah, selanjutnya adalah sila yang ketiga. Sila yang ketiga itu adalah nilai persatuan. Kalau nilai persatuan pada sila yang ketiga ialah hubungan manusia dengan negara, teman-teman. Jadi contoh implementasinya adalah mampu menempatkan persatuan dan kepentingan bangsa, sanggup dan rela berkorban, mengembangkan rasa cinta tanah air, memelihara ketertiban bangsa dan juga dunia, dan juga memajukan kehidupan negara. Ini adalah bentuk implementasi daripada nilai persatuan. Ya, jadi hubungannya ialah manusia dengan negara. Kemudian yang keempat adalah nilai permusyawaratan. Nilai permusyawaratan ialah hubungan manusia dengan demokrasi, sila keempat ya, yaitu memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak memaksakan kehendak, jadi tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain atau kehendak kepada orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, itu permusyawaratannya. Menghormati setiap keputusan, itu juga bentuk permusyawaratan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah nilai keadilan. Nilai keadilan hubungan antara manusia dengan hukum, karena kan keadilan gitu ya. Nah, contoh implementasinya adalah memiliki sikap kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak menggunakan hak milik untuk pemborosan atau bahasa sekarang disebut hedonisme gitu ya. Hedonisme atau menampakkan kekayaannya pada orang lain, itu melanggar sila keadilan. Dan juga suka bekerja keras dan suka menghargai karya orang lain, itu masuk ke nilai keadilan, teman-teman. Gitu ya. Jadi 45 nilai butir Pancasila ini harus teman-teman kuasai, harus teman-teman pahami. Oleh karenanya boleh teman-teman catat kembali atau simpan video ini untuk dipelajari kembali gitu, teman-teman. Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita membuka kelas yang cukup fleksibel untuk kelas online atau kelas langsung. Teman-teman boleh hubungi kita di tabiahancendekia.co gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita balik ke soal nomor 1 tadi. Intinya, trik TWK itu adalah gitu ya, temukan kata kunci pada setiap soalnya. Kata kunci yang seperti apa? Itu sudah kita bahas di konten pertama, teman-teman. Bentuk kata kunci seperti apa yang mau kita cari, gitu ya. Nah, di sini ada kata kunci nilai persatuan dalam Pancasila. Berarti dia yang dibahas adalah sila yang ketiga kan, nilai persatuan. Nah, tadi sesuai dengan ke-45 nilai butir ini, mana yang berhubungan dengan nilai persatuan? Maka nilai persatuan itu berhubungan dengan manusia dengan negara. Berarti kita lihat di situ mana dia jawaban yang benar. Teman-teman boleh jawab, boleh berikan, sebelum kita jawab boleh berikan jawabannya di kolom komentar. Yang A, menghormati perbedaan agama, suku, budaya, serta tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Berarti ini sila yang pertama, berarti ini salah atau kurang tepat. Yang B, membantu sesama manusia yang butuhkan tanpa memandang latar belakangnya. Berarti ini hubungan manusia dengan manusia, menghormati sesama manusia. Berarti ini sila yang kedua, berarti ini kurang tepat. Yang C, mengembangkan sikap nasionalisme dengan menghargai dan mempromosikan kebudayaan Indonesia. Nah, ini bisa nih, hubungan manusia dengan negara, berarti ini bisa C ya. Yang D, mengikuti kegiatan sosial seperti gotong royong dan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini kegiatan sosial gotong royong bisa lebih dekat ke sila kedua ya, kemanusiaan kan. Yang E, mengembangkan sikap tanggung jawab mematuhi hukum peraturan. Jelas ini sila yang kelima. Maka jawabannya apa? Jelas jawabannya adalah C. Gitu ya, dengan meskipun tadi homogen, tapi kita harus paham konsep dulu supaya kita bisa menggunakan penalarannya, teman-teman. Kita tidak boleh langsung penalaran tanpa paham konsep. Gitu ya. Jadi bahasa sederhananya gitu. Maka jawaban yang benar adalah C, teman-teman ya. Nah, untuk itu teman-teman boleh pahami tentang Pancasila ini. Kita akan bahas nilai instrumental dan nilai praksisnya nanti di konten kita berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita mau bahas soal yang nomor 2.
Soal nomor 2 itu tentang apa? Nah, ini tentang Bhinneka Tunggal Ika ya, karena ada keharmonisan sosial di situ. Mari kita baca soalnya. Upaya bersama untuk mempromosikan kerukunan dan keharmonisan sosial serta mengembangkan kebijakan efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sinkritisme dalam pemerintahan Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek seperti, nah teman-teman mungkin yang seleksi sekolah kedinasan tahun 2025 kemarin banyak atau ada beberapa yang menemukan kata sinkritisme ya teman-teman. Makna dari sinkritisme itu adalah penggabungan dua elemen atau dua hal untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru yang lebih baik atau satu komponen baru yang lebih baik. Jadi dua hal digabungkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, kira-kira apa jawaban yang benar sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Yang A, mengakomodasi nilai-nilai agama, budaya lokal, dan programnya, menggabungkan nilai-nilai agama dan budaya dalam kurikulum pendidikan, membuat regulasi dengan pertimbangan aspek budaya, mengembangkan kebudayaan yang unik dan beragam, melestarikan budaya bangsa, mempromosikan kerukunan umat beragama dengan mengedepankan toleransi. Nah, ini kan semua positif, tetapi kita harus paham konsep. Mari kita lihat pembahasan teman-teman. Kalau kita mungkin sejak SD sampai kita tamat kuliah, mungkin tamat SMA sekalian, di situ sering kita dengar istilah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, saya harap kita semua ngerti ya, bahwa secara epistemologi Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari bahasa Jawa kuno, teman-teman. Yaitu dari sebuah kitab bernama Kitab Suta Soma yang dituliskan oleh seorang pujangga kerajaan Majapahit bernama Empu Tantular, yang bermakna berbeda-beda tetap satu, gitu kan, secara pengertian. Nah, untuk itu teman-teman, untuk mempermudah teman-teman mengerjakan soal Bhinneka Tunggal Ika, ada 3 kata kunci penting yang harus teman-teman catat dan ingat. Yang pertama, menerima dan menghargai perbedaan sara. Sara itu kepanjangan dari suku, agama, ras, antar golongan. Yang kedua, menerima dan menghargai perbedaan status sosial. Dan yang ketiga, menerima dan menghargai perbedaan pendapat. 3 hal ini harus teman-teman ingat. Oke, kalau dia berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika, maka ketiganya ini menjadi kunci di dalam menyelesaikan soal Bhinneka Tunggal Ika. Gitu teman-teman. Nah, kita balik lagi ke soal nomor 2 tadi. Kira-kira apa jawabannya? Tadi penggabungan 2 elemen oleh pemerintah, berarti kan? Yang A, mengakomodasi nilai agama dan budaya lokal dalam programnya. Oke, ini bisa jadi kan? A, bisa jadi. Yang B, penggabungan nilai agama dan budaya dalam kurikulum pendidikan. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena dalam kebutuhan masyarakat. Berarti dia secara seluruh masyarakat secara luas. Kurang tepat. Yang C, membuat regulasi dengan mempertimbangkan aspek budaya, agama, dan sosial. Nah, ini bisa jadi nih. Nah, bisa jadi. C juga bisa jadi. Yang D, mengembangkan kebudayaan yang unik dan beragam untuk melestarikan budaya bangsa. Mengembangkan kebudayaan yang unik berarti menambah kebudayaan yang baru. Kurang tepat ya, maka jawabannya kurang tepat. Yang E, mempromosikan kerukunan beragama dengan mengedepankan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Ini juga positif, tetapi ini tentang beragama ya, jadi kurang berhubungan. Berarti ada 2 tuh, antara A atau C. Tetapi di dalam konteks ini, teman-teman harus pahami sinkretisme dalam pemerintahan Indonesia. Berarti jawabannya apa? Kira-kira jawabannya adalah C. Karena apa? Pemerintahan Indonesia adalah sebagai regulator, pembuat kebijakan, ya kan? Maka meski semua kita lihat narasinya positif, kita harus lihat mana yang sesuai konteks pada soalan itu. Kan jawaban yang tepat adalah C, teman-teman ya. Oke. Itu soal nomor 2. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor yang ketiga. Soal yang nomor 3 ini ialah tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi banyak teman-teman yang risau, bagaimana ya, apakah kami harus hafal begitu pasal per pasal, ayat per ayat, gitu, bab per bab di dalam Undang-Undang Dasar? Jawabannya akan lebih bagus kalau hafal, kan gitu. Tetapi kalaupun tidak hafal, ada cara cepat yang bisa kita gunakan untuk menganalisis jawaban Undang-Undang Dasar. Apa dia? Nanti akan kita bahas.
Kita lihat dulu soal nomor 3 ini. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum, dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Penerapan pasal yang sesuai di lingkungan masyarakat. Jadi, teman-teman, soal HOTS TWK itu dia adalah bentuk penerapan, bukan hafalan ya, teman-teman. Jadi, kita harus paham pasalnya beserta bentuk penerapannya. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira teman-teman apa jawaban yang benar. Teman-teman boleh berikan jawabannya di kolom komentar. Pakai yang A atau yang B, yang C, yang D atau yang E. Oke. Yang A, warga negara diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang B, memberikan pendidikan hukum kepada warga negara untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hukum. Yang C, warga negara wajib menghormati dan menjunjung hukum yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Yang D, melakukan pengawasan terhadap penerapan hukum dan pemerintah untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setara. Yang E, mengembangkan masyarakat inklusif dan setara, serta mempromosikan kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara. Oke, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita lihat pembahasannya. Kalau kita hafal isi atau bunyi dari Undang-Undang Dasar itu akan jauh lebih baik, teman-teman. Tapi untuk mengantisipasi ketidakhafalan kita bisa menggunakan dua trik ini. Dua trik ini boleh teman-teman catat, boleh teman-teman simpan. Yang pertama, pahami konteks pada pasal yang menjadi topik soal. Jadi teman-teman pahami konteks soalnya dulu. Setelah paham, pasalnya tadi pasal 27 ayat 1. Yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Nah, cara yang kedua adalah pilihlah jawaban yang positif, logis atau masuk akal, dan berhubungan dengan konteks pada pasal. Ya, itu caranya teman-teman. Nah, sekarang kita terapkan ke sini. Nah, kita pahami dulu bahwa ini adalah tentang kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum. Kira-kira jawaban yang benar apa? Yang A, warga negara diharapkan memiliki kesadaran hukum. Diharapkan. Oke, bisa jadi ya. Yang B, memberikan pendidikan hukum kepada warga negara untuk meningkatkan kesadaran. Ya, kurang tepat ya. Penerapan dari pasal tersebut kurang tepat. Yang C, warga negara wajib menghormati dan menjunjung hukum yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan diri dan orang lain. Nah, yang C ini bisa nih. Ya kan? Penerapan dari tadi kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum. Oke. Yang D, melakukan pengawasan terhadap penerapan hukum dan pemerintahan. Tadi caranya adalah cari positif, logis, dan berhubungan. Kalau yang D itu hiperbola dia ya, berlebihan maknanya. Karena apa? Karena pengawasan terhadap hukum dan pemerintah untuk memastikan hukum itu kurang logis karena penerapan di masyarakat. Jawaban yang D kita eliminasi karena itu kurang tepat. Yang E, mengembangkan masyarakat inklusif, terbuka maksud inklusif ya, setara dan mempromosikan kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara. Oke, kalau kita lihat mana dua pilihan yang paling dekat adalah C dengan E, teman-teman. Karena C itu memberikan menjunjung hukum, yang E itu dia mengembangkan masyarakat inklusif dan setara. Nah, yang kontekstualnya adalah sewarga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum. Maka jawabannya inklusif dan setara menjadi jawaban yang paling benar, teman-teman. Maka jawabannya adalah E, ya kan? Jadi di situ arti dari pasal ini adalah kesempatan dan kesetaraan bagi semua warga negara dan pemerintah wajib menjalankannya tanpa kecuali. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah E. Gitu ya teman-teman. Jadi kata kuncinya ada di sini, teman-teman boleh simpan, boleh pahami ya, gitu ya. Oke. Soal yang keempat. Soal yang keempat ini menjadi soal yang terakhir. Kenapa? Karena pilar negara itu ada 4 tadi. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Soal terakhir ini adalah soal tentang NKRI, gitu ya. Kita lihat soalnya. Menjaga kedaulatan NKRI di tengah arus globalisasi memerlukan strategi yang efektif dan komprehensif. Berikut ini cara yang paling efektif untuk menjaga kedaulatan NKRI. Nah, lagi saya ingatkan bahwa soal TWK itu tidak harus panjang baru disebut dengan penalaran atau HOTS. Jadi panjang atau pendeknya soal tidak mempengaruhi apakah itu soal HOTS atau soal hafalan. Yang menentukan adalah komponen
daripada pertanyaannya. Soalan ini soalan yang singkat tetapi membingungkan teman-teman, gitu ya. Karena ada kata efektif, komprehensif, dan intinya lagi-lagi temukan kata kunci. Kata kuncinya adalah cara paling efektif. Satu kata kunci, menjaga kedaulatan NKRI. Dua kata kunci, gitu ya. Jadi ada dua kata kunci. Jadi kata kunci itu biasanya ada pada pertanyaan, bukan pada stimulus. Mana yang pertanyaan dan yang mana yang stimulus sudah kita bahas di konten kita yang pertama. Silakan teman-teman lihat dan tonton kembali. Teman-teman boleh jawab kira-kira apa jawaban yang benar. Silahkan berikan jawabannya di kolom komentar, gitu ya. Nah, karena ini soal tentang NKRI, kita lihat mana kira-kira jawaban yang benar. Kita bahas dulu ya. Kalau NKRI itu bisa kita bagi dua tuh sub materi dari NKRI. Yang pertama ada geopolitik. Geopolitik itu berkaitan dengan wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Kita akan bahas di konten berikutnya. Dan ada geostrategi. Geostrategi ialah ketahanan nasional. Itu yang akan kita bahas di konten ini. Kenapa? Karena yang dibahas di sini adalah kedaulatan NKRI, maka dia berhubungan langsung dengan geostrategi. Untuk teman-teman yang ingin memperdalam 4 pilar kebangsaan ini, teman-teman boleh bergabung dengan kelas kita di kelas online, kelas langsung atau offline, dan juga kita akan sediakan bank soal untuk teman-teman. Silahkan pantau di media sosial kita Tabihan Cendekia. Oke, kita balik lagi. Geostrategi, ya, ketahanan nasional, itu konsep ketahanan nasional negara kita adalah pertahanan rakyat semesta, teman-teman. Apa itu pertahanan rakyat semesta? Bukan berarti semesta alam gitu ya, ikut bertahan, bukan. Pertahanan rakyat semesta maknanya adalah seluruh komponen bangsa ikut mempertahankan kedaulatan negara. Itu maksudnya. Seluruh itu siapa? Baik TNI, baik Polri, baik masyarakat sipil, maupun pemerintah itu bersama-sama menjaga kedaulatan negara. Itulah makna dari pertahanan rakyat semesta. Nah, di dalam pertahanan rakyat semesta ini ada konsep yang dikenal dengan Astagatra. Apa itu Astagatra? Astagatra itu adalah 8 konsep ketahanan nasional yang dibagi menjadi 2. Ada Gatra Trikola dan ada Gatra Pancagatra. Apa dia? Teman-teman boleh lihat. Kalau Gatra Trikola itu dia secara alamiah, yang terdapat di dalam negara secara alamiah, secara alam gitu ya. Yaitu ada geografi, ada sumber daya alam, dan juga ada penduduk. Nah, teman-teman boleh searching, boleh catat unsur-unsur berdirinya negara. Kalau teman-teman udah paham nanti apa unsur-unsur berdirinya negara, nah itu masuk ke Trikola, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah Pancagatra. Pancagatra itu dalam aspek sosial. Ada ideologi, ada politik, ada ekonomi, ada sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kita akan rincikan itu nanti di kelas kita. Oleh karenanya teman-teman boleh gabung bersama kita, gitu ya. Nah sekarang kita lihat konsep ketahanan nasional ini, Astagatra itu kita lihat ke soal menjaga kedaulatan NKRI, ya kan? Maka di tengah arus globalisasi, kata kuncinya ada di tengah arus globalisasi dan menjaga kedaulatan NKRI. Yang A, membangun infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan konektivitas mobilitas barang. Ya kurang tepat ya karena tidak ada di sini kan. Kalau ini dia karena dia berkaitan dengan perkembangan teknologi atau globalisasi, berarti dia dalam Pancagatra, teman-teman. Berarti ada dia di ideologi atau pertahanan keamanan atau HANKAM ya. Nah, jadi fokusnya di situ, ideologi atau pertahanan keamanan. Yang B, meningkatkan kesadaran dan semangat kebangsaan serta mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan kejujuran, memperkuat ketahanan nasional. Ini kurang logis ya. Tadi caranya adalah cari positif, logis, dan ada hubungan dengan konteks. Yang C, mengembangkan teknologi dan inovasi, meningkatkan kemampuan bangsa menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing. Ah, ini bisa nih, karena tadi di tengah arus globalisasi. Yang C berarti bisa ya, yang C ya. Yang D, mengelola media sosial dengan bijak untuk mencegah penyebaran informasi yang provokatif, mempromosikan kesadaran bangsa. Ini juga boleh tuh. Cuman kita mau cari yang paling efektif ya untuk menjaga kedaulatan negara. Berarti itu efektif, tapi kita mau cari yang paling, berarti yang kita eliminasi dulu.
Yang E, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing tinggi berbasis pada kekuatan lokal sehingga dapat berdaya saing terhadap negara lain. Ini juga berkaitan dengan arus globalisasi ya. Tetapi kita harus hubungkan dengan kata kunci kedua tadi, kedaulatan negara. Jadi yang E itu kurang tepat juga. Maka jawaban yang tepat adalah C. Itulah yang paling efektif. Mengembangkan teknologi dan inovasi, meningkatkan kemampuan bangsa menghadapi tantangan global berhubungan dengan arus globalisasi dan meningkatkan daya saing. Ya, berhubungan dengan kedaulatan negara. Jadi itu berhubungan juga dengan pertahanan dan keamanan. Teman-teman boleh catat apa itu Astagatra, dan akan kita bahas nanti di konten berikutnya tentang apa itu Astagatra, teman-teman ya. Oke. Jadi kita sudah selesai membahas tentang 4 pilar negara atau pilar kebangsaan. Bukan berarti ini sudah rampung ya, karena banyak lagi sebenarnya tentang NKRI, tentang Undang-Undang Dasar, dan tentang yang lain yang harus kita perdalam dari 4 pilar ini. Jadi poin pentingnya, tapi poin dasarnya sudah saya sampaikan. Teman-teman boleh pahami, boleh simak, dan boleh bagikan ke teman-teman kalian yang sedang berjuang untuk tahun 2026. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu konten kita untuk TWK part yang kedua. Jangan lupa teman-teman support kita, dukung kita dengan cara ikuti media sosial kita di tabiancendekia.co, dan juga jangan lupa subscribe akun YouTube kita di Tabian Cendekia, dan bagikan kepada teman-teman kita yang sedang berjuang untuk sekolah kedinasan, CPNS, dan juga akademik Akmil tahun 2026 agar mereka juga tidak ketinggalan informasi dari kita. Itu dulu teman-teman untuk konten kita. Semoga teman-teman sehat selalu dan bersemangat untuk belajarnya. Semoga kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Kita teman-teman, salam cendekia dan sampai ketemu lagi.